Banyak di antara ulama salaf kita menyatakan bahwa Rajab adalah bulan untuk menanam amal. Sya'ban adalah bulan untuk menyiram. Dan Ramadan adalah bulan kita untuk memanen amal saleh. Artinya memang saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jal, bahwa bulan Rajab ini dipahami oleh para salafus saleh, dipraktekkan oleh mereka sebagai bulan persiapan ruhani, termasuk membersihkan hati dan jiwa kita melalui taubat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga Rajab layak untuk disebut sebagai bulan taubat secara maknawi dan spiritual. Meskipun kita tidak bisa atau tidak boleh meyakini adanya hukum yang khusus yang bisa kita amalkan di bulan Rajab ini yang tidak bersumber dalilnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita gunakan waktu yang terbaik, waktu yang mustajab di siang hari Jumat yang berbahagia ini dengan kita menundukkan hati kita kepada Allah, tadarru dan khusyuk, meluangkan hati kita, meluangkan fikiran kita, mengosongkan jiwa kita untuk senantiasa mendapatkan curahan dan limpahan rahmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, maka tidak ada kata yang sepantasnya untuk kita ucapkan selain daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita berada di bulan Rajab, Rajabul Khair, Rajab yang penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Rajab yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Azza wa Jal, Rajab yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 36. Dia menjadi salah satu dari 4 bulan yang haram, yang diistimewakan dan diagungkan oleh Allah Azza wa Jal. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ketika kita mempersaksikan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jal, kita mengikuti agama yang lurus, agama yang membawa kepada kebahagiaan dan kesejahteraan kita dunia dan akhirat, maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghormati 4 bulan yang ada dari 12 bulan. 4 bulan itu kata Nabi SAW, wahidun fardun, 1 bulan yang menyendiri di antara 4 bulan yang lainnya.
yaitu bulan Rajab antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Wa thalathun mutawaliyat, dan 3 bulan yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, secara teks, secara dalil, memang tidak ada satupun hadis yang sahih secara khusus menyebutkan bulan Rajab sebagai bulan taubat secara khusus. Tetapi secara maknawi, secara kontekstual, para ulama kita menyebut Rajab ini sangat relevan untuk kita memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa demikian? Yang pertama, karena Rajab termasuk 4 bulan yang haram, 4 bulan yang disucikan dan diagungkan oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana surah At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan perjalanan hitungannya dalam 1 tahun. Di antaranya ada 4 bulan haram, minha arba'atun hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram berurutan. Kemudian 1 bulan yaitu Rajab, di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Para ulama kita menjelaskan bahwa di bulan-bulan haram ini dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keburukan-keburukannya. Sebaliknya, pahala amal saleh dilipat gandakan keutamaan-keutamaannya. Karena itu adalah sangat tepat apabila kita menjadikan Rajab ini sebagai momentum kita bertaubat kepada Allah, momentum untuk memperbaiki diri kita, menjauhi maksiat, dan memperkuat ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua, Rajab ini dalam rangkaian spiritual, dia berada dalam rangkaian yang sangat istimewa, karena Rajab ini adalah pembuka jalan menuju musim spiritual, yaitu bulan Ramadan yang sangat istimewa dan luar biasa. Maka itulah banyak di antara ulama salaf kita menyatakan bahwa Rajab adalah bulan untuk menanam amal, Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, dan Ramadan adalah bulan kita untuk memanen amal saleh. Artinya memang, saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jal, bahwa bulan Rajab ini dipahami oleh para salafus saleh, dipraktekkan oleh mereka sebagai bulan persiapan ruhani, termasuk membersihkan hati dan jiwa kita melalui taubat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga Rajab layak untuk disebut sebagai bulan taubat secara maknawi dan spiritual. Meskipun kita tidak bisa atau tidak boleh meyakini adanya hukum yang khusus yang bisa kita amalkan di bulan Rajab ini yang tidak bersumber dalilnya, sebagaimana yang telah ditulis oleh banyak ulama, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabyinul Ajab fi Fadli Rajab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Yang kedua, apa makna simbolik dari bulan Rajab ini sebagai bulan taubat kita kepada Allah Azza wa Jal? Makna simboliknya bisa kita pahami bahwa bulan Rajab adalah momentum kita untuk kembali kepada Allah. Setelah berbulan-bulan kita selesai Ramadan tahun yang lalu, kemudian kita kembali kepada rutinitas, kepada kehidupan kita yang mungkin saja dapat menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jal, yang mungkin dapat mengurangi semangat kita untuk memelihara jiwa dan diri kita dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Maka bulan Rajab ini yang menjadi momentum rangkaian spiritual untuk menuju bulan Ramadan, maka mari kita gunakan Rajab ini sebagai momentum untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk kembali menata hati kita. Taubat bukan hanya kita lakukan
karena kita baru saja melaksanakan atau melakukan dosa-dosa besar. Tetapi taubat juga adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil kita yang sering kali berulang. Taubat juga adalah sarana bagi kita, momentum untuk kita meninggalkan kelalaian-kelalaian. Dan taubat juga adalah sarana bagi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas iman kita. Jaddidu imanakum, sebagaimana yang dipesankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa memperbaharui keimanan kita. Yang kedua, Rajab adalah restart spiritual. Rajab mengingatkan kita untuk senantiasa mengevaluasi hidup kita dalam setahun terakhir ini. Memulai kembali perjalanan iman yang barangkali sudah terseok-seok, sudah kehilangan tenaga, sudah mulai kabur arah jalan kita, orientasi hidup kita mulai kabur. Maka sudah saatnya kita menertibkan kembali hati kita, mengarahkan kembali orientasi hidup kita, jalan kita agar menjadi lurus kembali, menatap persiapan-persiapan kita untuk kita memasuki datangnya bulan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka Rajab ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengevaluasi hidup kita setahun, memulai kembali perjalanan keimanan kita, dan memperbaiki arah kompas kehidupan kita menuju Ramadan. Yang ketiga, Rajab itu artinya menyucikan diri sebelum kita menyucikan jiwa kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sebab Ramadan ini adalah bulan yang emas, sedangkan Rajab adalah persiapan untuk mendulang emas dengan persiapan-persiapan mental. Kalau kita menginginkan Ramadan yang berkualitas, maka Rajab harus kita manfaatkan sebagai muqaddimah, pembuka jalan untuk menjadikan Ramadan kita kelak berkualitas. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan di penghujung bulan Rajab ini? Kita sudah berada di paruh ketiga di bulan Rajab, sudah berada di atas tanggal 20 Rajab. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama, mari kita kembali untuk mengingatkan diri sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, untuk senantiasa kita melakukan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu semua kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Surah At-Tahrim ayat 8. Mari kita mulai berhenti dari dosa kita. Mari kita mulai untuk menyesali diri kita yang penuh dengan kekurangan-kekurangan. Mari kita memulai niat langkah kita untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Dan mari kita memulai untuk mengembalikan hak orang lain apabila ada kezaliman-kezaliman yang kita lakukan kepada sesama manusia. Yang kedua, mari kita perbanyak istighfar kita kepada Allah Azza wa Jal. Kita mencontoh baginda Rasulullah SAW bahwasanya inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam satu hari. Hadis riwayat Bukhari. Ini target minimal kita. Perbanyak istighfar kita kepada Allah Azza wa Jal. Terutama di hari Jumat yang berbahagia ini. Di akhir-akhir di bulan Rajab ini. Mari kita perbanyak istighfar kita kepada Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Atau bisa juga dengan doa yang sering dicontohkan oleh ulama kita. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Minimal 70 kali dalam satu hari. Istighfar akan membersihkan hati kita, membersihkan pandangan kita, akan meringankan beban yang ada di pundak kita semuanya untuk melangkah menuju Ramadan
agar kita di bulan Ramadan senantiasa mendapatkan limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari kita tingkatkan puasa sunnah kita. Walaupun tidak ada puasa khusus di bulan Rajab ini, puasa sunnah tidak ada larangan di bulan Rajab. Tidak ada pula kewajiban yang khusus di bulan Rajab. Tapi puasa sunnah tetap untuk kita dianjurkan oleh baginda Nabi SAW dengan mengerjakan ibadah puasa sunnah Senin, Kamis, dan Ayyamul Bid, yaitu 13, 14, dan 15 di bulan tanggal Hijriah ini. Sebagai latihan bagi kita untuk menuju bulan suci Ramadan dengan tantangan kita untuk meninggalkan syahwat kita, meninggalkan kebiasaan makan dan minum kita, agar kita mulai terlatih dari bulan Rajab ini. Kemudian kita lanjutkan di bulan Sya'ban, sehingga dengan mudah kita akan memasuki terbiasa kita berpuasa sejak hari pertama di bulan Ramadan. Masyarul muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mari kita memperbaiki salat kita. Kualitas salat kita ini sangat penting bagi ketahanan jiwa dan ketahanan diri kita. Kita memiliki banyak sekali tantangan, ujian-ujian dan musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah meminta kita, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau kita ingin meminta pertolongan kepada Allah, ketika kita menghadapi musibah-musibah, ujian-ujian dan bala bencana, maka Allah menyatakan, mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan dua hal, yaitu kesabaran dan salat yang baik. Maka itu mari kita menjaga jamaah kita. Kita menambah salat-salat sunnah rawatib kita. Dan mari kita biasakan mulai bulan Rajab ini untuk terbiasa kita bangun salat malam walaupun hanya 2 rakaat dan diakhiri dengan 1 rakaat witir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mari kita meningkatkan sedekah dan kepedulian sosial kita. Karena bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan dilipat gandakan amal-amal saleh kita, maka memperbanyak sedekah sangat dianjurkan dan banyak dicontohkan oleh ulama-ulama salafus saleh kita. Yang terakhir, mari kita perbanyak doa dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Doa kita untuk mohon hidayah, agar kita ditetapkan dalam hidayah. Doa kita untuk meminta keteguhan iman. Doa perlindungan kita dari bala bencana, perlindungan diri kita dari segala macam bentuk kemaksiatan-kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan amal-amal saleh ini, insya Allah kita dapat menjadikan bulan Rajab ini bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Bulan yang penuh dengan perubahan diri kita untuk mempersiapkan jalan kita memasuki bulan suci Ramadan. Harus kita siapkan langkah demi langkahnya. Kita tata kembali hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Dan kita bertekad untuk memasuki bulan Ramadan nanti dalam keadaan hati yang bersih, dengan iman yang kuat, dengan tekad yang membaja, dan kita jadikan Ramadan sebagai bulan yang terbaik untuk kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki bulan suci Ramadan yang dalam hitungan tidak lama lagi kita insyaallah akan masukinya. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala.
diberikan keberkahan rizki, diberikan keberkahan amal saleh, diberikan keberkahan kepada keluarga kita semuanya untuk bisa menikmati indahnya ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mari kita mulai target-target bacaan Al-Quran kita. Mari kita mulai rencana-rencana sedekah Ramadan kita. Mari kita mulai melatih kedisiplinan kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dimulai dari bulan Rajab yang mulia ini. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bifadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasruddin wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filastin wa fi Gaza fi kulli makanin min biqa'il ardi ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara مؤيدا بتأييد من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين. اللهم إنهم لا يعجزونك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.